Hai guys, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama gua Rio Octavian di channel Safari Movie. Gak terasa guys, kita udah sampai di akhir episode film yang berjudul Sack Life. Di episode sebelumnya kita melihat Cooper dan Billy pergi ke sebuah pesta kinci. Mereka menyaksikan berbagai macam gaya berkinci di sana. Hasrat berkinci pun nggak bisa ditahan lagi untuk dilakukan. Bukannya terpuaskan, tetapi malah berujung konflik. Di saat hubungan Cooper dan Billy sedang nggak baik, tiba-tiba Brad datang melamar Billy. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Brad dan Billy akan menikah? Sebelum gua lanjut, yuk subscribe dulu channelnya dan jangan lupa tekan tanda loncengnya. Oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Adegan lamaran itu ternyata disaksikan oleh Cooper dari lantai 2 di rumahnya. Cooper tampak begitu kesal. Rupanya Billy nggak menerima lamaran Brad. Ia lebih memilih Cooper yang menurutnya selama ini sudah membahagiakannya. Walaupun masih ada 15% dari kebutuhan perkincian yang nggak terpenuhi. Keesokan harinya Cooper juga masih belum mau berbaikan dengan Billy. Walaupun Billy sudah berusaha keras untuk membujuknya. All I see when I look at you is my beautiful husband. Di scene berikutnya, Cooper baru saja tiba di kantor. Francisca melihatnya dari ruangan dan memanggil Cooper masuk ke dalam. Di dalam ruangan itu ada temannya Devon, yang ia pukul di acara pesta kinci malam itu. Apparently he was jumped in Greenwich. Who knew? Devon tampak begitu kesal terhadapnya dan ia berusaha menjatuhkan proyek Cooper di kantor. Cooper datang ke ruangan Francisca dan menceritakan apa yang terjadi antara dia dan Devon. And let me guess, Devin didn't get jumped in Greenwich. Francisca mencoba untuk meyakinkan Cooper kalau pernikahannya tidak bahagia. Francisca meminta Cooper untuk bersamanya dan tinggal di apartemennya. You don't ever have to go home again. Sepulang dari kantor, Cooper pergi ke suatu tempat. Sampailah dia di sebuah gedung dan ternyata itu adalah tempat tinggal Brad. Cooper pun masuk ke dalam rumah Brad. Ia memperhatikan satu persatu sudut rumah dan membayangkan Billy dan Brad berkinci di sana. Cooper pun bertanya kepada Brad, apakah dia bisa menjaga Billy dan anak-anaknya. Cooper rela pergi jika Brad bisa memenuhi itu. Tapi Brad mengatakan jika dia sudah melamar Billy, tetapi She won't have me. Billy lebih memilih Cooper daripada dirinya. Scene berpindah di sekolah Hudson. Tampak di sana sedang mengadakan acara kegiatan sekolah. Di sana Billy tidak disukai oleh orang tua murid lainnya karena kejadian di tempat pesta kinci malam itu. Ternyata setelah kejadian itu Trina memfitnah Billy ke semua orang tua murid. Ia mengatakan bahwa Billy yang mengajaknya ke tempat seperti itu. Kemudian Cooper memukul suaminya di sana. Seolah-olah dari cerita itu Billy lah yang bersalah. Karena nggak suka dengan Billy, ibu-ibu di sana juga melarang anaknya untuk berteman dengan Hudson. Ketika para ibu-ibu menjelekkan Billy, tiba-tiba Cooper datang dan membela Billy. Yes, we've had our problems. We're working it out. That's called marriage. Billy jadi terharu semenjak kejadian itu hubungan mereka pun membaik. Billy dan Cooper tampak begitu bahagia. Mereka kembali lagi seperti kehidupan yang dulu. Mereka juga suka melakukan fantasi. Sampai pada suatu hari, Billy dan Cooper bersama kedua anaknya pergi ke acara Sasa. Dan ketika Sasa mempresentasikan tentang buku yang ia tulis, tiba-tiba wajah Billy berbeda. Ia terlihat cemas. Ia pun melihat ke salah satu sudut ruangan. Ia melihat Brad berdiri di sana. Ia semakin gak nyaman dan memegang tangan Cooper. Ketika acara selesai, Sasa pun menghampiri mereka dan Sasa melihat wajah Billy yang berbeda. Ia bertanya apakah dia baik-baik saja. Sasa juga memperkenalkan seorang laki-laki bernama Alec yang sudah melamar dirinya dan memutuskan untuk menikah. Lanjut ke acara sekolah Hudson. Pada saat itu tampak Billy sedang dihampiri oleh Trina. Trina berterima kasih kepada Billy karena berkat dirinya dan Cooper, suaminya nggak mau lagi membawanya ke pesta kinci. Ia nggak tahu apakah itu sebuah kabar baik atau tidak. Tapi kelihatan wajah si Trina ini kayak kurang senang gitu ya guys. So, let's hope you're right.
Billy berlari sendirian sedangkan Cooper berada di rumah dan sedang melihat HP-nya yang sedang melacak keberadaan Billy. Ia terus melihat pergerakan Billy di map HP-nya. Billy berada di depan sebuah gedung yang tidak asing lagi. Kemudian Cooper di rumahnya tampak sedih lalu menelpon Francesca dan ia curhat dengan Francesca. Sedangkan Billy sampai di depan sebuah pintu rumah yang mana itu adalah rumah Brad. Brad menyambutnya dengan senyuman. Billy berkata, aku nggak meninggalkan Cooper, aku hanya sebentar. Now fuck me. Itulah akhir cerita dari film Save Life yang nggak jelas juga bagaimana ujungnya. Tapi banyak makna positif yang tersirat dari film ini. Seperti komunikasi yang terbuka sangat dibutuhkan dalam hubungan pernikahan. Sebaiknya sampaikan saja apa yang diharapkan dari pasangan dengan tidak menceritakan apalagi membanding-bandingkan hubungan kisah masa lalu dengan yang saat ini. Pasti sedikit banyaknya akan ada rasa cemburu seperti yang dirasakan Cooper. Sebagai pasangan juga harus memperhatikan segala aspek kebutuhan rumah tangga, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan finansial maupun memberikan perhatian dan kasih sayang, tetapi juga soal kepuasan dalam berkinci. Walaupun hanya berperan 15% dalam suksesnya hubungan pernikahan, tapi itu bisa membuat hubungan jadi renggang dan salah satu faktor penyebab perselingkuhan terjadi. Dan yang terakhir tentunya harus move on guys, lupakanlah mantan. Oke guys, sampai ketemu di review film menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya agar kamu nggak ketinggalan notifikasi review film berikutnya ya. See you!